We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Halo adik-adik, salam misioner. Selamat merayakan Natal ya adik-adik. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, selamat berjumpa lagi dengan Kakak Yo di sini dalam pendampingan sekami online pada tanggal 27 Desember 2020. Adik-adik, Kakak Yo mau tanya nih, gimana acara Natalnya? Rame? Seru? Yang pasti ada sukacita karena tanggal 25 kemarin kita merayakan hari ulang tahun Sang Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, sudah siap untuk mengikuti pendampingan sekami online kita hari ini? Sudah siap? Mana suaranya? Iya, sudah siap ya? Oke, kalau begitu, sekarang adik-adik bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dan bergerak bersama kakak-kakak dalam animasi yang berikut ini. Kita sudah bersukacita dan bersukaria bersama karena kita gerak-gerakan badan kita dalam animasi ya. Wah, pasti semangatnya makin menyala nih. Oke adik-adik, sebelum kita memulai pendampingan kita di hari ini, ayo adik-adik kita berdoa dulu ya agar pendampingan kita semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai pada akhirnya. Yuk, kita ambil sikap yang manis untuk berdoa. Tangannya dikatup, matanya ditutup, dan kita mulai berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau telah memberikan Yesus sebagai hadiah terbesar bagi kami. Bentuklah kami agar mampu mentaati dan melakukan kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Dengar-dengaran kepada mama papa, turuti nasihat mereka selalu. Taat, taat. Pembacaan diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 40. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang yang menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik yang terkasih, jumpa lagi dengan kakak. Kita masih dalam suasana Natal ya.
Minggu ini kita merayakan pesta keluarga kudus. Yang mana itu adik-adik? Yaitu Yesus, Maria, dan Yosef. Dalam bacaan yang kita dengarkan bersama tadi, dikisahkan bagaimana Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan untuk dikuduskan bagi Allah. Yusuf dan Maria membawa kanak-kanak Yesus karena mereka menyadari dan taat akan hukum Taurat, bahwa semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Di samping itu, Yusuf dan Maria juga menyadari bahwa anak sulung mereka berasal dari Allah. Dia milik Allah yang harus dipersembahkan kepada Allah. Sehingga segala hidup, karya dan pelayanan Yesus akan dipersembahkan kepada Bapaknya. Adik-adik yang terkasih, kita semua hidup dalam sebuah keluarga. Dan kita semua adalah anak-anak Allah yang telah dibaptis. Waktu kita masih bayi atau masih kecil, kita dibawa orang tua kita ke gereja untuk dibaptis. Mengapa kita dibaptis? Kita dibaptis untuk bersatu dengan Allah. Kedua orang tua kita berharap agar dengan dibaptis kita juga bisa meneladani diri Yesus yang mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Dengan kata lain, orang tua berharap adik-adik dapat hidup sesuai kehendak Allah. Misalnya apa adik-adik? Misalnya rajin berdoa, rajin ke gereja, menolong teman yang membutuhkan pertolongan, taat pada nasihat orang tua kita, dan lain sebagainya. Seperti Simeon dan Hana yang dalam hidup mereka tetap mempersembahkan diri mereka untuk melayani Tuhan sambil menunggu dan berharap akan janji Allah, yakni kedatangan dan kelahiran Sang Mesias. Siapa itu Sang Mesias? Sang Mesias itu adalah Yesus Kristus. Dan ketika Tuhan menepati janjinya melalui kelahiran Yesus, dan ketika Yusuf dan Maria membawa Yesus ke bait Allah untuk dipersembahkan kepada Allah, Simeon menyambut dan menggendong kanak-kanak Yesus yang ia imani selama ini. Melalui tindakan ini, Simeon dan Hana mengajarkan kita semua untuk menyambut dan menghadirkan Yesus di dalam keluarga kita, sehingga keluarga kita hidup dengan penuh kasih seperti Yesus yang penuh kasih. Nah, adik-adik, mengakhiri renungan kakak minggu ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk selalu berbuat baik, berbuat kasih dalam keluarga, dengan siapapun yang kita jumpai, serta kita bersyukur kepada Allah karena Dia telah menepati janjinya dengan mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, sehingga kita dapat hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam kreativitas.
Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kakak pada kreativitas minggu ini. Minggu ini kita akan membuat kreativitas seperti ini, yaitu menghias pensil dengan wajah ayah, ibu, kakak, dan adik. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu setengah karton jilid, spidol dan pensil, gunting dan double tip, penutup galon. Adapun cara pembuatannya, yang pertama kita akan membuat 4 lingkaran menggunakan tutup galon. Sekarang kita akan menggambar wajah ayah, ibu, kakak, dan adik. Thunder.
Jadi seperti ini, kita akan menggunting dan menempelkannya ke pensil menggunakan double tip. Demikianlah kreativitas kita pada hari ini. Sampai jumpa. Dadah. Ya, kita sudah tiba di akhir pendampingan skam online kita hari ini. Tapi jangan khawatir, kan depan adik-adik dapat bertemu dengan kakak pendamping yang lainnya. Sebelum berpisah, izinkan Kakak Yo mewakili seluruh pendamping pada hari ini mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tetap jaga kesehatan adik-adik ya, dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini bisa segera berakhir. Satu lagi nih Kakak Yo mau pesan buat adik-adik, tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, dan jangan lupa mencuci tangan dengan sabun. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi ya. Salam misioner, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Bapa kami yang Maha Setia, syukur dan terima kasih karena Engkau selalu setia pada janji-Mu. Bantulah kami agar dapat setia pada janji-janji kami kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu, kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.